Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Santi. Hari ini Miss Santi mau mengajak kita semua chapel bersama. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita boleh berkumpul lagi untuk beribadah bersama. Tuhan tolong agar kami boleh menikmati ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan dulu bersama. Pujian pertama kita adalah I love you, Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, apakah anak-anak rajin membaca firman Tuhan di rumah? Firman Tuhan itu begitu penting buat kita, agar kita mengenal Tuhan Yesus sehari demi sehari. Pagi hari ini, Miss Santi akan mengajak anak-anak menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan harus kita dengar setiap hari, kita simpan agar kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita anak-anak. Yuk kita naikkan pujian ini dengan bersungguh-sungguh. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa dengan bersungguh-sungguh.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang kami sudah naikkan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Miss Santi mau bercerita tentang satu kisah di Alkitab. Tapi sebelumnya Miss Santi mau bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak, siapa yang di sini punya binatang peliharaan di rumah? Miss Santi punya binatang peliharaan di rumah. Ada ikan. Miss Santi punya kolam ikan. Nah, anak-anak pasti ada yang punya pelihara anjing, mungkin sama seperti Miss Santi pelihara ikan, atau pelihara hamster. Masih banyak binatang peliharaan lainnya. Anak-anak Miss Santi mau mengajak kita melihat, kalau kita punya binatang peliharaan, apa ya yang harus kita lakukan? Iya, kita harus pelihara dan jaga binatang itu baik-baik, supaya binatangnya tidak kelaparan, kehausan, atau malah jadi sakit dan mati. Sedih sekali ya kalau itu sampai terjadi, anak-anak. Jadi kita sebagai pemilik binatang peliharaan tersebut, kita harus rajin memelihara dan menjaga binatang itu setiap hari, anak-anak. Apa ya yang harus kita lakukan? Ya, kalau ikan itu Miss Santi harus kasih makan setiap pagi dan sore, anak-anak. Dan karena ikan itu mulutnya nggak terlalu besar, beri makannya tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nanti ikannya bisa sakit. Nah, setiap hari Miss Santi harus cek binatang itu ada yang sakit atau tidak. Karena Miss Santi pelihara lebih dari 1 ekor ikan di dalam kolam. Kalau sampai ada binatang yang sakit di dalam kolam tersebut, itu bahaya, anak-anak. Bisa semuanya ikut sakit. Oleh sebab itu Miss Santi harus lihat setiap hari. Nah, anak-anak sudah melakukan hal yang sama belum? Nah, hari ini Miss Santi mau cerita dari satu kisah di Alkitab tentang domba yang hilang. Ada satu gembala memeriksa dombanya ada yang hilang. Yuk kita dengarkan, anak-anak. Pada suatu hari, anak-anak, di sebuah pegunungan ada seorang gembala. Anak-anak tahu apa itu gembala? Gembala adalah seseorang yang pekerjaannya menjaga ternak-ternak. Dia yang harus menjaga, pagi-pagi dibawa keluar ternak-ternaknya, diberi makan, kemudian kalau sudah selesai dia giring ternak-ternaknya pulang lagi ke kandang. Itu pekerjaan seorang gembala, anak-anak. Nah, gembala ini menjaga ternak-ternaknya, binatangnya adalah domba, anak-anak. Anak-anak, gembala domba ini memiliki 100 ekor domba. Banyak sekali ya, anak-anak. Dia bertugas setiap hari di pagi hari membawa domba-dombanya pergi mencari rumput-rumput untuk makan. Kemudian menjelang malam hari, domba-domba ini digiring oleh gembala untuk pulang kembali ke kandangnya, anak-anak. Namun ketika gembala itu menghitung dombanya satu persatu masuk ke kandang, apa yang terjadi, anak-anak? Bapak gembala ini bingung, kemana dombanya hilang satu. Dia hitung lagi. Wah, dombanya tadinya 100, sekarang hilang satu, anak-anak. Menjadi 99 domba. Waduh, Bapak gembala ini bingung. Dia langsung menutup kandangnya, sibuk mencari satu domba yang hilang itu.
Dia jalan, dia perhatikan tadi lewat mana ya. Aku cari satu-satu. Sampai Bapak Gembala ini mendengar suara. Wah, itu sepertinya domba aku yang hilang. Aku harus cari lagi. Sampai Bapak Gembala ini menemukan. Ternyata anak-anak, satu domba yang hilang ini jatuh ke semak belukar. Meskipun Bapak Gembala ini khawatir, aduh, domba saya jatuh, dia pasti terluka. Namun Bapak Gembala ini dengan berani turun ke semak belukar itu. Dia coba buka pelan-pelan sehingga domba itu bisa diselamatkan dan akhirnya digendong oleh Bapak Gembala tersebut, anak-anak. Lalu anak-anak, Bapak Gembala itu membawa pulang domba yang hilang tersebut, dijaganya baik-baik dan dikembalikannya lagi ke kandang domba yang seharusnya domba itu beristirahat. Setelah itu, apa yang dilakukan Bapak Gembala itu, anak-anak? Bapak Gembala itu mengundang tetangganya dan sahabat-sahabatnya, memberitahukannya, aduh, aku senang sekali, domba aku yang hilang satu itu sudah pulang. Aku begitu bersuka cita. Anak-anak, kisah domba yang hilang ini Tuhan Yesus menceritakannya di depan murid-muridnya. Anak-anak tahu arti dari perumpamaan ini? Gembala adalah seperti Tuhan Yesus. Domba-dombanya seperti kita manusia yang berdosa. Tuhan Yesus selalu mencari kita, orang yang berdosa ini, untuk kembali kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika kita sudah diselamatkan dan diampuni oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus hatinya begitu merasa gembira, bersuka cita, karena domba yang hilang itu atau manusia yang berdosa itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Wah, luar biasa sekali cerita ini ya anak-anak. Tuhan Yesus kita begitu mengasihi kita dan sabar menunggu kita untuk bersama-sama dengan Dia. Anak-anak, Miss Santi mau ajak anak-anak untuk memuji Tuhan satu pujian domba kecil. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Engkau menunggu kami untuk kami bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.